Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyempurnakan puasa kita sampai pada puasa yang ke-6 hari ini. Dan juga senantiasa kita memohon kepada Allah agar kiranya dimudahkan puasa kita sampai pada malam yang ke-30 Ramadan. Dan tak lupa juga, marilah kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Allah, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Isya yang insyaallah setelah tausiah singkat ini kita akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Pada malam ini kita akan mendengarkan tausiah yang bertemakan kisah taubatnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, pasukan muslim telah mengepung benteng Bani Quraidah. Sebelumnya, kabilah ini telah melakukan pengingkaran janji, pengkhianatan, serta penipuan kepada umat muslim. Sebelum umat muslim menyerang benteng Bani Quraidah, Rasulullah mengutus Abu Lubabah untuk melakukan perjanjian dengan Bani Quraidah tersebut. Keesokan harinya Abu Lubabah pun pergi menuju benteng tersebut. Ketika Abu Lubabah memasuki pintu benteng Bani Quraidah, Abu Lubabah disambut hangat oleh penduduk Bani Quraidah. Abu Lubabah ini merupakan salah satu pemimpin Yasrib yang sangat terkenal di kalangan Bani Quraidah, sehingga Bani Quraidah sangat menghormati dan menyayangi Abu Lubabah ini. Ketika Abu Lubabah sedang berbincang dengan penduduk Bani Quraidah, ada seseorang yang bertanya kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, apakah kita harus tunduk dan mengikuti keputusan Muhammad?" Abu Lubabah pun menjawab iya. Tapi bersamaan dengan itu, Abu Lubabah memberikan isyarat tangannya ke arah leher. Beliau memberitahu hukuman yang telah dipersiapkan umat muslim kepada Bani Quraidah, yaitu dengan memenggal kepala mereka. Setelah mengisyaratkan tersebut, Abu Lubabah sadar bahwa ia seharusnya tidak melakukan hal tersebut karena umat muslim telah merahasiakannya dan Bani Quraidah sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Lantas Abu Lubabah pun terdiam. Beliau merasa sangat menyesal dan sangat malu kepada Rasulullah. Abu Lubabah pun memutuskan dirinya agar kembali ke Madinah dan meninggalkan barisan pasukan. Sampailah Abu Lubabah di Madinah. Abu Lubabah meminta rantai besi dan menyuruh seseorang untuk mengikatkan dirinya di tiang Masjid Nabawi. Dengan diikat rantai besi dan dalam kondisi berdiri, Abu Lubabah mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskan diriku, aku tidak akan membebaskan diriku, aku tidak akan makan dan minum hingga Allah menerima taubatku atau hingga aku mati." Setelah mengatakan tersebut, Abu Lubabah pun diikat dengan rantai besi sampai pada 6 hari 6 malam. Ketika 6 hari 6 malam itu, pada saat sahur, Rasulullah sedang sahur bersama istrinya Ummu Salamah, dan bersamaan dengan itu Allah menurunkan sebuah wahyu Quran surah At-Taubah ayat 102. Wa akharuna tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan amalan yang baik dan amalan yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah mendengar hal tersebut, Ummi Salamah pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan kabar gembira ini kepada Abu Lubabah?"
Rasulullah pun menjawab, silahkan berikanlah kabar gembira ini kepada Abu Lubabah. Setelah mendapatkan izin dari Rasulullah, Ummi Salamah pun pergi ke Masjid Nabawi untuk memberikan kabar gembira kepada Abu Lubabah. Dan ketika itu juga para sahabat lain telah mendengar bahwasannya Abu Lubabah telah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat lain pun ingin membantu Abu Lubabah untuk melepaskannya dari ikatan rantai besi. Namun ketika Abu Lubabah ingin dibuka ikatannya, Abu Lubabah menolak. Dan dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatan ini kecuali Rasulullah lah yang langsung melepaskannya. Sehingga Ummi Salamah pun kembali ke rumah dan memberitahu Rasulullah bahwasannya Abu Lubabah tidak mau membuka ikatannya kecuali Rasulullah yang langsung melepaskannya. Lantas Rasulullah pun menghampiri Abu Lubabah ke Masjid Nabawi dan membukakan ikatan rantai besi tersebut. Jemaah Isya yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut Abu Lubabah mengajarkan kepada kita semua bahwasanya betapa pentingnya ketaatan, kepatuhan dan tanggung jawab dari kesalahan yang telah kita lakukan. Marilah kita semua sama-sama meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Kita tidak tahu apakah di bulan Ramadan yang tahun depan kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq.